Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti mereka, orang-orang kafir itu di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Al-Quran Surat Al-Dah ayat 73. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun 2016 ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat menambah amal ibadah kita kepadanya. Salawat beriring salam mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan, sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah awal tahun 2016. Tidak pun kita tunggu kedatangannya, dia akan tetap datang. Tapi apa yang terjadi pada malam hari tadi atau dini hari tadi? Ternyata di beberapa tempat begitu riuh gemuruhnya orang-orang, terutama termasuk orang-orang Islam, memeriahkan menyambut kedatangan 1 Januari itu. Tapi ternyata tidaklah semuanya berakhir dengan kebahagiaan. Di beberapa tempat terjadi banyak masalah. Kita dengar berita-berita yang tayang di televisi, di radio maupun di koran yang mungkin sekarang hari libur, tapi besok akan banyak sekali berita-berita yang akan tayang. Di Kalimantan Tengah, akibat adanya mercun atau kembang api itu, terjadilah suatu kebakaran yang hebat. Entah apa sebabnya di Jakarta, di kampung pulau,
antara dua komplek warga terjadi tawuran massal. Dan juga berbagai tempat terjadi berbagai macam kecelakaan. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di antara anak-anak muda kita yang baru pulang ke rumah pukul 1 lewat. Bahkan itu pun paling cepat. Ada di antara mereka yang pulang pagi. Malahan ada di antara mereka yang berpasang-pasangan. Mereka berdua-duaan menikmati setahun waktu yang berlalu itu dengan kegiatan-kegiatan maksiat dan kemungkaran. Nauzubillahi min zalik. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal sudah banyak propaganda yang ditayangkan melalui media sosial. Sudah banyak informasi-informasi yang disampaikan untuk meminimalisir terjadinya gerakan yang luar biasa menyambut tahun baru itu. Kita lihat trompet itu sudah tidak laku lagi. Kenapa? Karena di berbagai media sosial, di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, selalu keluar pernyataan bahwa dengan meniup trompet yang sudah dicoba berulang-ulang kali oleh orang, baik itu si pembuat, si penjual maupun si pembeli yang bergantian, ternyata bisa menularkan berbagai macam penyakit. Bahkan diasumsikan juga bisa menularkan HIV. Terlepas benar atau tidaknya informasi itu, yang jelas itu mempengaruhi terhadap pangsa pasar, sehingga trompet tidak begitu lagi dicari orang ketika malam tahun baru. Ada lagi propaganda berikutnya mengatakan, jangan kamu tiup trompet pada malam tahun baru. Kenapa? Karena kalau kamu tiup trompet, bisa jadi bersamaan dengan tiupan trompet sangkakala, seperti tiupan trompet malaikat Israfil. Kita sudah di beberapa negara sudah tercengang dengan berbagai peristiwa terjadinya tiupan trompet yang tidak tahu asalnya dari mana. Di Amerika Serikat tahun ini juga, di Australia, di Jerman, di berbagai negara-negara maju itu, mereka mendengarkan tiupan trompet yang sangat asing, yang belum pernah mereka dengar sekalipun. Dan tidak akan mungkin trompet itu didengarkan atau dimainkan oleh manusia. Sehingga di berbagai YouTube dikatakan itulah sepertinya sangkakala malaikat Israfil. Orang begitu cemas mendengarkan trompet-trompet itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi ternyata dengan berbagai propaganda itu tidak menyebabkan orang tidak memeriahkan datangnya tahun baru itu. Di berbagai tempat musik-musik itu diperdengarkan. Bahkan ada salah satu hotel yang di Bukit Tinggi yang seperti di negara Eropa melakukan kegiatan party idol dan sebagainya dalam rangka mendatangkan orang untuk ramai-ramai ke hotel mereka merayakan tahun baru. Malahan juga kita sangat miris belakangan ini, seuntung saja ketahuan berbagai macam trompet itu ada yang diciptakan atau dibuat dari kulit atau covernya Al-Quran. Kelebihan sisa percetakan Al-Quran yang jumlahnya ribuan dipergunakan oleh oknum tertentu sehingga mereka ciptakan, mereka buat trompet dengan berasal dari cover Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Kita berharap ini Komnas HAM ataupun apapun namanya akan mengangkat kasus ini sebagai kasus penistaan agama. Belum lagi ketika perayaan Natal bersama yang dihadiri oleh petinggi-petinggi negara kita di daerah timur sana. Mereka perdengarkan yang namanya lagu-lagu rohani di umat yang Kristen, lalu dicampurkan dengan azan.
wala talbisul haqqo bil batil. Mendengarkan alunan suara ibadah ritual umat Kristiani tapi dibarengi dengan azan. Mereka katakan itu adalah merupakan simbol toleransi. Sesat, itu salah besar. Tidak mungkin azan yang harusnya diperdengarkan di masjid, di sekolah-sekolah ataupun di televisi ketika maghrib berkumandang, tapi dinyanyikan atau disuarakan di gereja. Ini juga sekarang sedang dipersoalkan oleh berbagai pihak, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah yang demikian yang dinamakan dengan toleransi? Tidak. Toleransi itu adalah hal-hal yang bersifat sosial, bersifat muamalah. Tapi kalau urusannya akidah, tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Jangan ada di antara kita karena toleransi maka kita ikut juga mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani. Itu suatu hal yang tidak direstui oleh agama kita. Majelis Ulama Indonesia sejak dahulu telah mengatakan, jangan kamu katakan ucapan selamat Natal. Kenapa? Karena kalau kamu ucapkan hal tersebut, sama artinya kamu ikut bergembira, kamu bagian dari sana. Maka yang toleransi itu adalah tatkala ada hal-hal yang bersifat sosial, kerjasama, gotong royong, pekerjaan, itu yang dinamakan dengan toleransi. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, apa yang paling penting kita lakukan sekarang? Kalaulah memang hari ini kita sama-sama mau tidak mau kita masuk ke 2016, ditunggu tidak ditunggu akan datang 2016, silakan. Tapi apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita introspeksi diri kita. Sekarang mungkin umur kita sudah 40 tahun. Kalau memang kita akan meninggal umur 80 tahun, berarti sudah separuh umur kita di dunia. Usia kita sudah menjadi separuh di dunia, dan sebentar lagi kita akan menuju alam barzakh. Apa yang kita persiapkan? Kalau umur kita hanya 3 atau 4 tahun lagi, apakah kita sudah siap untuk meninggal dunia? Kalau Allah cabut nyawa kita menjelang pulang ke rumah kita masing-masing setelah Jumat ini, apakah kira-kira timbangan kebaikan kita lebih banyak, lebih berat dibandingkan dengan timbangan keburukan kita? Ini yang harus kita lakukan, introspeksi diri masing-masing. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berikutnya adalah persiapkan generasi kita dengan iman yang kuat, akidah yang kokoh. Terhitung jam 12.00 tadi malam, maka diberlakukanlah suatu kebijakan internasional di negara kita ini, yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa maksudnya? Mulai mungkin besok akan sudah ada orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, orang Thailand akan berkantor di sekitar tempat tinggal kita. Mereka akan kirim berbagai macam tenaga-tenaga kerja di sini. Apakah anak kemenakan kita siap bersaing dengan mereka? Ini namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah kita tidak akan terpengaruh budaya mereka? Belum lagi kebijakan dinas pariwisata, kebijakan imigrasi yang mulai Februari ini akan diberlakukan, tidak ada biaya visa sedikit pun bagi 100 sekian negara yang akan berkunjung ke Indonesia. Kalau dahulu kita berkunjung ke negara tertentu itu bayar visa, visanya mahal. Bapak-bapak yang telah pergi naik haji ke Mekah itu bayar visa. Nah sekarang itu dibebaskan. Apa yang akan terjadi? Tentu saja akan ada perbauran budaya-budaya yang dari orang-orang luar negeri itu. Apakah anak kemenakan kita siap dengan budaya-budaya yang datang dari orang-orang luar negeri itu? Maka mari kita perkuat iman dan ketakwaan, akidah yang kokoh bagi anak dan generasi kita ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.